Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like a smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. With Christ in my face, like a smile, let it storm. As we are sailing home. Selamat Sahabat, selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Apa kabar? Baik-baik kan? Anak-anak mungkin ada yang bosan ya. Duh Mami, kok kita sekolah sahabatnya nonton YouTube lagi. Kapan kita ke gereja? Ya anak-anak, Anti juga sama. Anti juga kepingin kita bisa beribadah bersama di gereja. Bertemu, kita bisa saling menyapa, selamat sahabat. Seperti itu kan? Seperti biasanya. Tapi karena kondisinya masih belum memungkinkan, karena masih ada virus ini, jadi kita masih ibadahnya online. Jadi anak-anak, kita harus sering berdoa. Kita harus terus berdoa. Jangan lupa berdoa. Kalau malam mau tidur, berdoa, Tuhan, virus ini supaya cepat pergi. Jadi kita bisa beribadah bersama di gereja. Sangat menyenangkan kan kalau kita bisa berkumpul lagi di gereja beribadah bersama. Oke, nggak apa-apa, nggak usah sedih, karena kita masih tetap bisa beribadah loh, meskipun online, ya anak-anak. Oke, kita akan mulai sekolah sahabatnya. Anak-anak duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita di kelas primary, kelas kinder dan beginner, dan juga berita mission. Tapi, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita dulu, supaya kita bisa mendengarkan semua ceritanya dan mengerti apa ceritanya. Oke anak-anak, selamat beribadah. Kita akan memulai sekolah sahabat dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Alessa. Sikap doa yang baik. For I start my Sabbath school, let me not forget to pray. To God who keep me through the night and wake me with the morning light. We love you God, amen. Berita mission akan dibawakan oleh Aunty Bernice. Hai adik-adik, kita ketemu lagi di Sabat ini di Berita Mission. Nah, pada hari ini, Sabat ini, kita akan bercerita mengenai seorang gadis namanya Sofia. Siapa yang ingat cerita tentang Sofia? Sekitar 2-3 minggu yang lalu, gadis ini Sofia dari Ukraina. Dan judulnya hari ini adalah Saksi Tidak Terduga. Yuk kita duduk manis, dengerin ceritanya baik-baik ya. Sofia ini berumur 13 tahun. Sofia tidak mengenal siapa-siapa ketika ia memulai kelas 6 di sekolah Advent di kota namanya Bucha. Di manakah itu? Itu ada di Ukraina. Sekolah itu berkembang dan tidak pernah memiliki kelas 6 sebelumnya. Jadi tidak satu pun dari 8 anak yang saling kenal. Nah, siapa yang di sini setelah online school pas naik kelas semua temennya pada nggak kenal? Nah, itulah Sofia. Kelas 6 hanya memiliki 2 anak perempuan, si Sofia dan satu lagi namanya Tanya. Dan mereka dengan cepat menjadi teman. Sofia berasal dari keluarga Advent dan dia pergi ke gereja setiap Sabat. Keluarga Tanya bukan Kristen dan Tanya pun nggak pergi ke gereja. Sofia memberitahu Tanya tentang Tuhan dan pergi ke gereja. Tanya mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Kamu kok pergi ke gereja hari Sabtu, bukan hari Minggu? Dia bertanya. Karena Alkitab mengatakan hari Sabtu adalah hari yang suci, kata Sofia. Pada kesempatan lain, Tanya bertanya, kok kamu pakai rok panjang? Karena saya pergi ke gereja dan Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi anak yang sopan, kata Sofia. Tahun sekolah berlalu dengan cepat. Satu hari, siswa kelas 6 sedang membicarakan bahasa yang buruk saat makan di kantin sekolah. Seorang anak lelaki mendongak dari piring kentang tumbuknya dan menoleh ke Sofia.
apakah kamu pernah mengatakan kata yang buruk? Enggak pernah, kata Sofia tegas. Anak laki-laki itu memandang Tanya. Aku juga belum pernah mendengar kamu menggunakan bahasa yang buruk, katanya. Apakah kamu pernah mengatakan kata yang buruk? Tanya tampak malu. Saya dulu menggunakan bahasa yang buruk berulang kali, kata Tanya. Lalu dia memandang Sofia. Tapi aku berhenti karena Sofia, katanya. Pada awal tahun sekolah, dia mendengar beberapa anak laki-laki kelas 6 mengucapkan kata-kata yang buruk. Anak-anak lelaki yang bukan berasal dari keluarga Advent telah mengucapkan kata-kata yang buruk dengan pelan, sehingga guru tidak bisa mendengar. Tetapi Sofia mendengar mereka dan menegur dengan sopan. Anak-anak, tolong jangan bicaralah seperti itu. Pada saat itu, Tanya menyadari bahwa Sofia tidak suka mendengar bahasa yang buruk. Saya mengetahui bahwa Sofia adalah seorang Kristen dan tidak menggunakan bahasa yang buruk. Tanya mengatakan kepada anak-anak di meja kafetaria. So, aku memutuskan untuk tidak menggunakan kata-kata yang buruk lagi. Sofia heran. Ketika ia mendengarkan cerita Tanya, dia ingat bahwa ia adalah saksi bagi Tuhan. Apakah dia tahu atau tidak? Dia tiba-tiba menyaksikan Tanya tentang bagaimana menjadi seorang Kristen. Kemudian pada hari itu di rumah, Sofia memberitahu ibunya tentang apa yang terjadi. Ibu, saat ini aku sadar bahwa Tanya berhenti menggunakan kata-kata yang buruk agar tidak membuatku marah, kata Sofia. Wow! Ibunya sangat bahagia. Itu luar biasa loh. Hidupmu adalah saksi bagi Tuhan. Bertelut di samping tempat tidurnya sebelum tidur malam itu, Sofia pun berterima kasih kepada Tuhan karena telah membantunya menjadi saksi tanpa menyadarinya. Bantu aku terus menjadi saksi untuk Tanya sehingga dia bisa tahu lebih banyak tentangmu ya Tuhan, doanya Sofia. Sofia berdoa agar dia bisa menjadi saksi bagi Tuhan setiap hari. Bagi saya, itu adalah pengalaman yang luar biasa dengan Tanya. Saya kagum bahwa saya diizinkan memainkan peran besar dalam hidupnya. Saya adalah saksi teman sekelas, apakah saya sadar atau tidak. Nah, teman-teman, kita juga semua bisa menjadi saksi hidup loh bagi Tuhan dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan, dan dengan apa yang kita jalani setiap hari di depan sadar atau tidak sadar. Jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk mempunyai karakter yang Kristiani, karena kita tidak tahu kapan kita akan menjadi seperti Sofia, saksi yang tidak terduga. Nah, bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu sekolah Sofia membangun gedungnya sendiri di Bucha, Ukraina. Saat ini sekolah meminjam ruang kelas dari perguruan tinggi Advent. Dari persembahan Anda akan membantu anak-anak bertemu di ruang kelas mereka sendiri. Terima kasih ya telah merencanakan persembahan dengan senang hati. Yuk, mari kita memberi. Kelas beginner dan kinder dibawakan oleh Aunty Christine. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat Sabat. Wah, cantik-cantik semuanya ya. Dan wajahnya happy sekali pada Sabat hari ini. Oke, Aunty mau cerita ya. Hari ini judul pelajaran kita, biarlah mereka datang. Pelajaran sekolah Sabat kita hari ini diambil dari ayat hafalannya Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kita ulangi ya. Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, Aunty mau mulai ceritanya ya. Siapa yang di sini kayak punya idola? Ya, idolanya itu kalau datang itu kayaknya ditunggu-tunggu, semua orang pengen ketemu, semua orang pengen datang melihat idolanya. Nah, sama. Jadi satu kali ada seorang ibu di sebuah kota di mana Tuhan Yesus mau datang. Ibu itu mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Lalu ibu ini
mengajak anaknya untuk melihat Yesus. Ya, waktu itu ibu ini mau tanya-tanya, tahu nggak? Katanya ada Tuhan Yesus mau datang loh, mau datang ke kota ini. Tahu dari mana? Katanya gitu. Iya, saya dengar kabar bahwa Tuhan Yesus mau datang ke kota ini. Lalu, apakah kamu tahu di mana tempatnya Tuhan Yesus itu datang? Tepatnya di mana? Lalu, saya mau dia berdoa buat anak saya, kata ibu ini. Jadi ibu ini pengen datang ke Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mendoakan anaknya masih kecil ini di masa pertumbuhannya. Lalu, kamu tahu nggak tempatnya di mana? Ayo kita sama-sama. Jadi ada para ibu-ibu datang semua membawa anaknya menuju ke tempat Yesus datang. Yesus berkumpul sama orang-orang banyak. Lalu akhirnya mereka menemukan tempat di mana Yesus berada. Nah, pada saat mereka sudah menemukan, lalu ibu ini pengen sekali mendekat kepada Tuhan Yesus, karena seperti yang dibilang tadi bahwa ibu-ibu ini pengen sekali Tuhan Yesus mendoakan anak-anak mereka. Tapi apa yang terjadi? Pada saat ibu-ibu ini datang sampai kepada tempat di mana Tuhan Yesus sedang duduk dan membagikan firman-Nya, murid-murid Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mereka gini, ngapain mereka ini? Bikin ribut aja, bikin repot, kayak gitu. Lalu ibu-ibu ini dibilang begini, sudah, kata muridnya Tuhan Yesus, sudah, ibu pulang aja. Tuhan Yesus ini lagi sibuk melayani orang-orang yang dewasa-dewasa ini. Lalu akhirnya ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil tadi sedih. Mereka balik badannya, mereka mau pulang. Tapi apa yang terjadi? Nah, di sini diceritakan. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan diusir. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka adalah waris surga. Karena anak-anak kecil ini adalah pemilik kerajaan Allah. Biarkanlah mereka datang. Akhirnya Tuhan membuka lengannya lebar-lebar, maka anak-anak itu kecil datang kepada Yesus. Mereka memeluknya, mereka memangkunya, mereka pengen sekali dekat sama Tuhan Yesus. Nah, sama, Tuhan Yesus juga ingin kita, anak-anak kecil seperti kita ini, seperti adik-adik sekalian, adalah waris surga, adalah pemilik kerajaan Allah. Itu sebabnya kita harus selalu datang kepada Tuhan, karena kita akan menjadi warisnya. Oke ya adik-adik semua, jadi jangan lupa, biarpun kita kecil, kita adalah waris Allah, waris kerajaan surga ya. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan kita menjadi lebih baik menurut kehendaknya, menuruti perintahnya, dan menjauhi larangannya. Begitu ya. Semoga cerita ini bisa membuat kita semakin hari semakin baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dah. Di kelas primary ada Uncle Dwayne yang akan membawakan ceritanya. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama dengan Uncle Dwayne di Sahabat Pagi hari yang indah ini. Apa kabarnya? How do you do? How are you? Pastinya baik, pasti sehat, dan pastinya rindu untuk datang ke gereja. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada pagi hari yang indah ini berjudul Samuel berbicara bagi Allah. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Samuel 12 ayat 22. Yuk kita sebutkannya bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan tidak membuang umatnya, sebab namanya yang besar, Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya. Yes, pintar adik-adik. Adik-adik sudah menyebutkannya dengan hebat. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita ini sangat bagus sekali. Pernahkah adik-adik meminta sesuatu? Pada waktu adik-adik meminta sesuatu, itu membuat ibu atau bapak kalian merasa sedih. Pernah? Pasti pernah. Ini ceritanya. Suatu ketika bangsa Israel bertemu dengan Nabi Samuel. Mereka berteriak minta kepada Nabi Samuel atau memohon dengan sangat agar mereka diberikan seorang raja,
supaya adik-adik ketahui, dari dulu bangsa Israel itu selalu dipimpin oleh satu pemimpin yang dipilih langsung oleh Tuhan, yang disebut dengan hakim-hakim, ya. Nah, karena mereka cerewet, mereka ribut, mereka minta sangat kepada Samuel, Nabi Samuel. Akhirnya Samuel berkata kepada Tuhan, Tuhan, bangsa Israel ini berseru-seru kepadaku, ingin meminta seorang raja. Tuhan, bagaimana aku ingin menjawabnya? Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, walaupun Tuhan kecewa dengan pilihannya bangsa Israel, Tuhan berkata kepada Samuel, baiklah, akan kukabulkan permintaannya, tapi kumpulkan mereka di Gilgal. Lalu Nabi Samuel bertemu dengan bangsa Israel. Lalu Nabi Samuel berkata, ayo kalian semua yang kemarin meminta kepadaku seorang raja, mari kita ketemu di Gilgal, daerah Gilgal. Lalu mereka pergi ke daerah Gilgal, bertemu dengan siapa? Nabi Samuel. Setelah mereka berkumpul bersama-sama, Nabi Samuel berkata, aku telah memimpin engkau. Aku memimpin engkau karena aku dipilih oleh Tuhan untuk memimpin kalian. Dari rambutku yang masih hitam sekarang sudah putih, dan aku sudah tua, aku sudah memimpin kalian. Sekarang jawab, kata Nabi Samuel bertanya, apakah aku pernah menipu kalian? Lalu bangsa Israel berkata, tidak pernah. Apakah aku pernah membawa kamu ke dalam kejahatan? Tidak pernah. Apakah aku pernah menuntun kamu untuk menyembah berhala selain daripada Tuhan? Bangsa Israel berkata, tidak. Kami tidak menemukan hal itu darimu, hai Nabi Samuel. Lalu Samuel berkata, jika kamu tidak menemukan hal demikian, mengapa engkau meminta seorang raja buat kalian? Karena Tuhan telah memilih aku untuk memimpin kalian. Ingat bahwa dulu kalian dipimpinku pun dipimpin oleh Tuhan. Kalian kadang-kadang berbuat salah, malah pergi menyembah berhala selain daripada menyembah Tuhan. Betul, tapi kan jawab bangsa Israel, tapi kan kami bertobat. Betul, kalian bertobat, kata Nabi Samuel, tapi kalian berbalik lagi untuk menyembah kepada nabi berhala. Makanya kalian ditimpa kemalangan oleh Sisera itu. Betul, iya, tapi kan Nabi Samuel, kata bangsa Israel, kan kita udah minta maaf sama Tuhan, lalu Tuhan kembali lagi. Jadi kami yakin bahwa kalau kami memilih raja, maka Tuhan juga akan mengampuni kami. Tidak ada salahnya. Lalu Nabi Samuel berkata, baiklah, Tuhan mengabulkan permintaan kalian, ya. Tapi ingat, itu di mata Tuhan adalah kejahatan. Kenapa kejahatan, adik-adik? Karena Tuhan meminta mereka untuk mendengar suaranya. Namun bangsa Israel ini bebal, keras kepala. Mereka memilih apa? Udahlah, saya pilih raja. Mungkin mereka berpikir apa? Kalau Tuhan yang langsung memerintah, mereka takut, ya, mereka takut pada Tuhan, jadi nggak bisa melawan. Tapi kalau seorang raja, bolehlah sekali-sekali apa, nggak menurut. Mungkin kalau saya berbuat salah kepada raja, pasti raja ampuni. Kalau berdosa kepada Tuhan, wah berat. Itu kali pikiran yang dipikirkan oleh bangsa Israel, dan Tuhan melihat ini apa? Satu kejahatan, karena mereka menolak akan dipimpin Tuhan. Tetapi karena Tuhan sayang sama bangsa Israel, sayang kepada umat pilihannya, dikabulkannya, tetap dikabulkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata, benar-benar baik, kabulkan. Lalu Nabi Samuel berkata, ingat, kalau kalian memilih seorang raja, maka kalian akan menjadi pesuruh, menjadi budak seorang raja. Ya, nggak apa-apa Samuel. Oke, kamu harus hormat kepada raja, tapi kamu harus setia kepada Tuhan. Ingat, hormat kepada raja, tapi kamu harus setia kepada Tuhan. Iya. Lalu Nabi Samuel berkata,
inilah kamu adalah musim menuai sekarang ya. Tapi lihat, ini Tuhan marah. Bahwa Tuhan sangat kecewa kepada kalian. Maka akan ada petir dan hujan deras. Setelah Nabi Samuel berkata demikian, lalu bunyi petir, hujan deras sekali. Mereka apa? Lari ketakutan. Kenapa? Karena mereka melihat ada petir dan hujan sangat deras. Lalu mereka berlindung. Lalu mereka berteriak, Nabi Samuel, ampunkan kami yang telah membuat Tuhan sakit hati. Lalu Nabi Samuel apa? Dengan lembutnya berkata, tenang, walaupun kalian demikian, Tuhan Maha Besar, Tuhan tetap mengasihi kalian. Tapi ingat, tetap setialah kepada Tuhan. Nabi Samuel mengajarkan kepada bangsa Israel kalau mereka memilih raja dan itu mengecewakan hati Tuhan, lihat, Tuhan masih mengasihi mereka. Pelajaran kita pada pagi hari ini mengajarkan kita, kadang-kadang pada saat kita minta kepada Tuhan, walaupun itu mungkin mengecewakan Tuhan, tapi ingat, Tuhan tetap sayang kepada kita semua. Tuhan masih sayang kepada kita. Jadi adik-adik, apapun kesalahan kita, apapun kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan masa lalu, pada saat kita datang kepada Tuhan memohon ampun, Tuhan masih mengasihi kita. Kenapa? Karena Yesuslah yang datang ke dunia ini demi sayangnya kepada kita, supaya kita sama-sama bisa masuk ke dalam surga bertemu dengan Dia, yaitu Yesus. Bapa di surga menurunkan anaknya mati di kayu salib untuk menebus siapa? Adik-adik, Uncle Dwayne, Mama, Papa, dan semua orang yang ada di dunia ini. Ya, semoga pelajaran ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kita. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat yang indah ini. Sampai ketemu lagi di Sabat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh teman kita, Alesa. I got the joy, 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 joy down in my heart. Way down in my heart. Way down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Way down in my heart to sing. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. I got so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. I got a lot of Jesus, love of Jesus down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to sing. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. Kita akan menutup rangkaian sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dipimpin oleh Gabriel. Sikap doa yang baik. Let's pray. Dear Heavenly Father, please be with us. Now we want to close our prayer, but we want to give a speech to close this prayer. Okay. Please, Lord, please be with us. Keep us to be healthy and safe. Now we are gonna close this prayer. Please be with everyone who is sick and make them healthy and good. Please be with them. And please make sure that they're not sick anymore. Please, Lord, keep us healthy and safe. Just let me pray. Amen. Sekolah Sabat kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua partisipan pada Sabat hari ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan Sekolah Sabat Anak Gereja Makarios.
Gak terasa hampir 1 tahun YouTube Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios ini menemani anak-anak kita, anak-anak semuanya untuk bisa tetap beribadah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi di Sabat depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat. That's the book for me.